Sebagai bentuk antisipasi penyebaran kasus hepatitis akut di DKI Jakarta, pemerintah Provinsi DKI membuka opsi untuk menunda pembelajaran tatap muka atau PTM akan kembali diganti dengan pembelajaran jarak jauh atau secara daring. Bagaimana kemudian kesiapan untuk opsi tersebut, sejauh apa evaluasinya, serta apa koordinasi lebih lanjut terkait antisipasi dan langkah preventif untuk menekan penyebaran kasus hepatitis akut ini. Kita terhubung secara virtual dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wagub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Masih suasana Syawal, minal aidin wal faizin. Selamat Lebaran Pak Wagub. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Terima kasih. Oke, Pak Wagub, kita ingin berbagi perspektif dulu soal hepatitis akut yang kabarnya memang sudah menyebar ya di sejumlah kawasan di DKI, walaupun secara spesifik belum dipaparkan. Tapi kemudian kita ingin mengetahui soal evaluasinya. Apa kemudian yang menjadi fokus untuk mengevaluasi kasus ini, karena di Jakarta sudah mencapai angka 22 kasus ya kalau saya tidak salah Pak Wagub. Ya, jadi sampai hari ini di Jakarta kita terus melakukan pengawasan, pantauan, monitoring, menyiapkan sarana prasarana, rumah sakit dan puskesmas dengan tenaga kesehatan dengan segala fasilitasnya. Kita siap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diduga nanti mendapat penyakit hepatitis akut ini. Dan data sementara masih 21 kasus yang ditemukan, 14 kasus di bawah umur 16 tahun dan 7 di atas 16 tahun. Dan 14 dari 16 dan di bawah 16 itu 3 diantaranya dunia. Semuanya masih dalam proses pemeriksaan penyelidikan epidemiologi hepatitis A sampai dengan E melalui pemeriksaan yang ada. Namun demikian masih dalam kategori pending classification. Jadi akan kami sampaikan nanti lebih lanjut hasil penyelidikan epidemiologi terhadap penyakit hepatitis akut yang ada di DKI Jakarta. Namun demikian kami minta seluruh masyarakat untuk tetap berhati-hati, terlebih anak-anak usia di bawah 11 tahun. Oke, zona penyebarannya sudah terpetakan Pak Wagub? Ya, kami sudah menyampaikan surat edaran berbagai pihak terkait, termasuk rumah sakit dan puskesmas, untuk segera melaporkan setiap perkembangan dan progres yang ada melalui website dan aplikasi yang ada. Kemudian juga yang paling penting dari semua itu adalah kembali kita semua sebagai warga Jakarta, masyarakat, untuk lebih hati-hati, bersiap, dan juga menerapkan pola hidup dan sehat nantiasa, dan terus melaksanakan protokol kesehatan. Seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kami minta juga menghindari penggunaan tempat-tempat yang digunakan bersama, seperti kolam renang digunakan bersama, tempat bermain, arena-arena bermain bagi anak-anak di indoor maupun outdoor, masuk railing dan sebagainya, kita minta untuk dihindari. Oke, Pak Wagub, alarmnya sudah berbunyi ya, begitu ya, 21 kasus. Tentu ini membuka kemungkinan jika preventif tidak berjalan akan semakin menyebar. Untuk saat ini sudah terpetakan zona penyebaran ini di mana saja Pak Wagub? Ya, ini masih di wilayah DKI Jakarta. Tentu di Indonesia ada di beberapa provinsi, tapi di Jakarta masih 21 kasus yang kami temukan sudah dalam pemeriksaan, namun belum lengkap ya pemeriksaan hepatitis A sampai E-nya masih dalam proses. Memang ini membutuhkan beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan bisa segera selesai sehingga ditemukan. Memang ini masuk kategori hepatitis akut yang misterius masih penyebabnya. Di WHO sendiri menjadikan kasus ini sebagai KLB ya, kasus luar biasa yang menjadi perhatian kita bersama. Dan kami terus melakukan koordinasi dan rapat-rapat dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Sekali lagi kita untuk lebih hati-hati menanggapi masalah ini, khususnya bagi anak-anak. Jadi kami minta para orang tua
untuk memperhatikan lebih teliti lagi, lebih sesama lagi terhadap anak-anak kita, adik-adik kita yang ada di rumah maupun di sekolah dan tempat lainnya, supaya lebih berhati-hati. Oke, potensi penyebarannya memang kepada anak-anak, tapi kemudian sekolah sudah diaktifkan kembali, tapi kemudian melihat perkembangan sambil juga bagaimana koordinasi dan evaluasinya berjalan, opsi untuk PJJ atau daring ini juga muncul. Apakah ini sudah final begitu pembahasan soal opsi pembelajaran tatap muka ini akan ditunda lagi dan akan skema PJJ akan berlaku lagi, Pak Wagub? Ya, memang salah satu yang berpotensi terjadi penularan itu ada di sekolah-sekolah ya. Lebih bagi anak-anak yang di tingkat sekolah dasar, yang masih lebih sering bermain di sekolah, umum ini juga berpotensi. Namun sampai hari ini kita masih memberlakukan PTM 100%, arti semuanya masih sekolah. Namun demikian kami minta hati-hati, Kementerian Kesehatan dan kami Dinas Kesehatan juga mengikuti apa petunjuk arah dari pemerintah pusat, masuk Dinas Pendidikan juga terus melakukan monitoring dan pengawasan lebih ketat lagi, lebih kritis lagi bagi anak-anak, dan disiapkan berbagai fasilitas pencegahan termasuk tempat cuci tangan dengan sabun seperti biasa kami masih terus berlakukan. Jadi sampai hari ini kami masih melakukan sekolah secara offline, PTM 100%, belum diberlakukan PJJ atau daring atau online. Nanti pada waktunya, kalau dianggap sudah mendesak dan perlu, nanti akan kami berlakukan dan akan sampaikan kepada publik. Oke, preventifnya untuk sejumlah sekolah mungkin tata laksana prokesnya sama ya, mirip mungkin dengan antisipasi COVID begitu ya, disiapkan cuci tangan begitu, tidak disarankan untuk makan dan minum di tempat yang tempat umum begitu, dan dianjurkan untuk membawa makanan dan minuman dari rumah. Kalau untuk fasilitas kesehatan, seberapa siap infrastrukturnya, Pak? Jika kemudian ada masyarakat yang harus dirujuk ke sejumlah tempat-tempat kesehatan yang ada di Jakarta? Betul sekali tadi berbagai fasilitas sarana prasarana, upaya pencegahan dilakukan di setiap sekolah dan tempat-tempat lain. Dan tentu di unit kesehatan, di rumah sakit, di puskesmas, kami sudah siapkan sarana prasarana, tenaga kesehatan, pencegahan, protap dan sebagainya sudah siap, dan siap melayani masyarakat yang diduga nanti mendapatkan penyakit hepatitis akut ya. Dokter, perawat, semua tenaga kesehatan telah siap dan standby, dan selalu dan akan melaporkan secara langsung dan berkala dan berkelanjutan atau berjenjang ini kami laporkan pada tingkatan yang lebih tinggi sampai dengan Kementerian Kesehatan di tingkat pusat. Jadi sekali lagi kami akan memberikan pelayanan terbaik yang akan kami lakukan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat. Kami siapkan kualitasnya yang terbaik dan juga kuantitas jumlah tenaga kesehatan yang memadai. Oke, terakhir apa imbauan kepada masyarakat Pak Wagub untuk meningkatkan kewaspadaan, Pak? Jadi sekali lagi kepada masyarakat ini perlu dibantu untuk terus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, termasuk kepada media mainstream, media TV, termasuk CNN Indonesia. Kami berterima kasih bantu mempublikasikan, memberitakan masalah-masalah ini kepada masyarakat luas, dan kami sendiri memiliki media komunikasi lainnya melalui Diskom Imtotik untuk terus melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Jakarta, kepada orang tua dan kakak yang memiliki anak dan adik, menjadi perhatian kita bersama menjaga, mengawasi, memonitoring dan memastikan kondisi anak-anak kita dan kita semua tentunya senantiasa menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Karena ini tidak hanya bagi anak-anak, juga ternyata kelompok usia di atas 16 tahun juga ada 7 yang mendapatkan kasus seperti ini. Jadi mohon semuanya
lebih hati-hati lagi. Oke, kerjasama semua pihak tidak hanya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tapi masyarakat juga harus mendukung kebijakan dan juga semua koordinasi dan komunikasi dan bagaimana monitoring untuk bisa menekan angka penyebaran kasus hepatitis akut yang mulai terjadi atau menyebar di sejumlah lokasi di DKI Jakarta. Terima kasih waktunya Pak Wagub untuk berbagi perspektif. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Ferdi Ilyas dan pemirsa CNN Indonesia.